Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam membuat heboh bench alias bangku pemain timnya Port FC saat menggukir laga pertamanya pada ajang Thai League One 2024-2025. Pada pertandingan ini, Asnawi Mangkualam sebetulnya belum bisa menembus starter Port FC, yakni saat melawat ke markas Rayong FC dalam duel yang berlangsung di Rayong Province Central Stadium pada hari Sabtu. Dalam duel tersebut, Asnawi Mangkualam baru diturunkan pelatih Port FC pada menit ke-80. Dia menggantikan Supanan Buraret ketika pertandingan tersisa 10 menit. Dalam hal ini, Kapten Timnas Indonesia pun langsung bisa bernafas lega karena sukses membantu timnya mempertahankan keunggulan. Meski bermain di kandang lawan, Port FC sukses mengukir catatan yang gemilang. Catatan inilah yang membawa Port FC membawa pulang 3 poin dari kandang lawan. Salah satu foto yang beredar luas di media sosial memperlihatkan Asnawi tengah mendapatkan apresiasi dari pelatihnya. Foto ini pun tersebar di media sosial dan menjadi perbincangan publik. Ada banyak netizen yang cukup takjub dengan kiprah Asnawi meski hanya bermain singkat. Sebab Kapten Timnas Indonesia itu ternyata mampu memberikan bantuan Port FC untuk meraih kemenangan. Penyerang Timnas Indonesia Rafael Strijk mulai mendapatkan kesempatan debutnya sebagai starter di ADO Den Haag pada musim 2024-2025 ini. Rafa diturunkan pada laga perdana kasta kedua Liga Belanda atau Eredivisie musim 2024-2025 untuk melawan VVV Venlo pada Sabtu malam. Pada laga tersebut ADO Den Haag tertahan imbang 1-1 oleh VVV Venlo. Penyerang Timnas Indonesia ini tidak mencetak gol atau assist pada laga tersebut. Meski begitu, Strijk berperan besar dalam terciptanya gol pertama ADO Den Haag. Peran Strijk terlihat saat membuat pergerakan di sisi kanan Vivi Venlo yang membuat sisi tengah lawan kosong. Celah tersebut berhasil dimanfaatkan jadi gol pertama bagi ADO Den Haag. Rafa mengaku senang dengan debutnya bersama klubnya sebagai starter. Dirinya pun mengaku sudah ketagihan untuk terus diturunkan sebagai starter musim ini. Namun ia masih belum puas dengan performanya. Pasalnya dirinya digantikan pada menit ke-61 oleh Kursat Surmeli karena insiden kartu merah yang dialami oleh rekan setimnya. Masa depan Ragnar Oratmangun di FC Groningen sempat menggantung. Terlebih menurut laporan berbagai media Belanda, tenaga ex pemain Go Ahead Eagles ini tak masuk proyeksi pelatih FC Groningen Dick Lukian. Benar saja pemegang 3 caps bersama Timnas Indonesia ini tidak mengikuti masa tur pramusim bersama FC Groningen. Ia pun harus rela berlatih bersama tim FC Groningen U21 untuk menjaga level kebugarannya. Kini akhirnya kabar baik pun tiba pada Senin 12 Agustus. Pemain yang langsung mencetak gol di laga debut bersama Timnas Indonesia ini dikabarkan bergabung ke klub Liga 1 Belgia LCV Dender. Meski berstatus tim promosi, klub yang dimiliki pengusaha asal Indonesia Sihar Sitorus ini cukup bersaing di 3 laga awal Liga 1 Belgia 2024-2025. Dari 3 pertandingan, VCV Dender mendapatkan 7 poin. Hanya terpaut 2 angka dari Westerlo di puncak klasmen. 2 pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh segera jadi rival di Liga Belgia. Hal tersebut karena Ragnar dikabarkan bergabung ke klub promosi Liga Belgia LCV Dender. Bakal menjadi rival pemain berjuluk Wak Haji ini pun menjadi sorotan karena mengomentari Sandy Walsh latihan. Sandy Walsh mengunggah momen latihan rutin bersama skuad Kevin McLeod di Instagram pribadinya. Ragnar Oratmangun pun lantas memberikan emoji api dalam postingan tersebut. Alhasil, banyak netizen yang menyorotinya. Situs Timnas Indonesia kembali mengunggah informasi tentang penjualan tiket laga Indonesia versus Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penjualan tiket akan dimulai pada 17 Agustus, tepat dengan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hanya saja pihak PSSI tidak mencantumkan venue resminya. Situasi ini membuat netizen galau karena tak sedikit dia mengeluhkan alasan PSSI mengumumkan penjualan tiket tanpa lokasi venue yang jelas. Pendukung Timnas Indonesia khawatir pembelian tiket tanpa keterangan lokasi pertandingan bakal merugikan.
sebab biaya transportasi yang dikeluarkan bisa membengkak jika venue tak sesuai perkiraan. Skuad Garuda Nusantara tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia U20 bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Ajang itu akan berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024. Indra Syafri sendiri mengatakan dalam sepak bola segalanya bisa saja terjadi. Jadi, timnas Indonesia dipastikan harus fokus sepenuhnya dalam setiap laga. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu mengatakan, timnya memang akan melakukan persiapan dengan cukup matang untuk ajang itu. Hal tersebut karena timnas Indonesia U20 akan lebih dulu tampil dalam mini turnamen di Korea Selatan bersama dengan Argentina, Thailand, dan tim tuan rumah pada 28 Agustus sampai dengan 1 September. Ada dua kiper muda Eropa yang bisa dilirik untuk bela timnas Indonesia. Tentunya hal itu menjadi kabar baik karena semakin banyak pilihan yang dimiliki pelatih Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Robin Suradiningrat, yang mana saat ini Robin tengah menimba ilmu di sepak bola Jerman dengan bergabung dengan TSV Patensen. TSV Patensen sendiri bermain di kasta ke-6 Liga Jerman. Kendati demikian, Robin yang kini baru berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Akademi Hannover 96. Jadi dengan bekal pengalaman bermain di Eropa, khususnya di Jerman, Robin bisa menjadi opsi terbaik yang dimiliki timnas Indonesia untuk memperkuat gawang Garuda. Nama kedua adalah Tobias Sauers. Disebut-sebut memiliki darah Indonesia-Swiss. Kiper kelahiran Swiss pada 2 Januari 2007 ini kini sudah berusia 19 tahun. Tobias pun menjadi sorotan netizen tanah air karena beberapa cuplikan video memperlihatkan betapa hebatnya sang pemain di bawah mister gawang. Tentunya jika PSSI berniat untuk memanggilnya membela timnas Indonesia, maka Tobias bisa menjadi pesaing kuat dari Hernando Ari. Timnas Indonesia U16 asuhan Nova Arianto siap bertanding di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Indonesia pun akan menghadapi Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara dalam turnamen ini. Seleksi yang dilakukan oleh Nova Arianto dan PSSI sendiri sempat viral beberapa waktu yang lalu. Setelah beberapa kali update, akhirnya line up baru Timnas Indonesia U16 pun telah tercipta dengan sempurna. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto pun akan kembali melakukan pemilihan yang objektif untuk timnya dalam pemusatan latihan. Belajar dari ASEAN Cup U16 2024, Nova kali ini memiliki gambaran utuh terkait skuad yang dibawa ke ajang tersebut. Nova menjelaskan beberapa kriteria pun sudah diterapkan dalam pemilihan pemain, di mana dia hanya memanggil pemain yang bisa mengerti instruksi dan memiliki kemampuan yang mumpuni. Asisten pelatih Nova Arianto tentu memahami kondisi para pemain timnas Indonesia, sebab ia kini bertugas sebagai salah satu asisten Sintayong di timnas senior, serta ditugaskan untuk melatih timnas kelompok umur yang lain. Nova pun menyampaikan bahwa Sintayong selalu menekankan bahwa sepak bola modern memerlukan pemain yang cerdas. Menurut Nova Arianto, Sintayong punya perhatian khusus dengan kecerdasan pemain timnas Indonesia, sebab pemain dengan IQ tinggi dianggap bisa menangkap instruksi dan mengeksekusinya dengan lebih baik. Timnas Indonesia pun pernah melakukan tes IQ. Dan yang menarik saat mengetahui hasilnya, menurut Nova, pelatih Sintayong pernah meminta agar pemain tidak diberikan banyak instruksi. Karena ketika pemain menerima banyak instruksi, dikatakan olehnya banyak pemain yang ngeblank.